Konnichiwa minasan. Perkenalkan, nama saya Bagas Priyagung. Saya Nurlisa. Baik, pada siang hari ini kita kedatangan tamu dari LPK Hikari dan juga dari Akper sendiri. Ada Bapak Mugi Hartadi, kemudian ada Pak Fauzan, dan juga ada Emma Sensei. Selamat siang. Selamat siang, selamat datang di Akper Pemkab Purworejo. Kemudian kita senang sekali ya karena di sini kita bisa berbagi ilmu tentang bagaimana proses menuju ke Jepang. Silakan. Jadi pada kesempatan kali ini, pada hari ini ya, kami dari LPK Hikari Indonesia Jakarta diundang khusus dari pihak Akper Pemkab Purworejo untuk yang pertama itu sosialisasi mengenai program pemagangan ke Jepang khususnya untuk perawat. Kemudian yang kedua kami melakukan seleksi tahap 1 untuk siswa Akper angkatan tahun ketiga seperti itu. Itu apa saja ya? Bisa dijelaskan di sini? Ya, jadi untuk proses ke Jepang sendiri kan ada beberapa tahapan. Tentunya dimulai dari tahap 1. Untuk tahap 1 sendiri itu kita ada tes matematika, kemudian ada tes traveling, ada tes EQ. Nanti bagi yang terjaring di tes tahap 1 nanti akan kami panggil ke Jogja untuk melakukan tes wawancara seperti itu. Buat Pak Mugi nih, buat Pak Mugi, kerjasama seperti apa sih yang dijalin sama LPK Hikari itu? Bisa dijelasin nggak Pak? Jadi dalam sebuah perguruan tinggi itu kita kan ada penerimaan mahasiswa baru, input ya, kemudian ada proses yaitu proses pembelajaran, kemudian ada output yaitu lulusan. Nah, akademi ini bertanggung jawab terkait dengan setelah diproses lulus ini mahasiswa ini lulusan kita mau kemana. Jadi dari akademi kita berpikir sesuai dengan visi kita sebetulnya adalah menghasilkan lulusan diploma 3 keperawatan yang unggul dalam perawatan luka, kompeten dan berdaya saing global. Maka dalam berdaya saing global ini kami berpikir mahasiswa atau lulusan dari Akper Pemkab Purworejo ini harus ada yang bisa kerja di luar negeri, kerja di bidang kesehatan, walaupun itu caregiver. Nah, ini yang melatar belakangi kita bekerja sama dengan LPK Hikari seperti itu. Support apa di sini yang diterapkan di Akper untuk para calon caregiver yang akan terbang ke Jepang nanti? Support yang diberikan oleh akademi ya. Iya. Yang pertama adalah support mental ya. Bagaimanapun juga kalau untuk pergi ke luar negeri itu butuh persiapan mental yang betul-betul saya siap, tidak takut saya pergi ke luar negeri dan saya ke luar negeri untuk sukses kan gitu. Selanjutnya support dari akademi sendiri, saya merasa bangga bahwa akademi ini memikirkan lulusannya dengan memberikan bantuan dana karena ada beberapa peserta yang secara ekonomi itu kurang atau mungkin belum mampu untuk membayar biaya pergi ke Jepang itu kan juga perlu biaya. Jadi dari akademi ini memberikan support pinjaman, dana pinjaman yang akan bergulir dari kakak kelas ke adik kelas ke adik kelas lagi, dan itu terus harapannya seperti itu. Jadi pelatihan itu di LPK berapa lama kita akan mendapatkan pelajaran di sana, mulai dari nol ya, mulai dari nol kita benar-benar mendaftar sampai kita terbang. Bisa dijelaskan? Saya atau kamu? Adit. Oh ya. Jadi seperti ini untuk proses di Hikari itu simpel. Ketika anak sudah mau dan niat untuk berangkat, sudah ada dukungan dari orang tua, nawainya kuat yang untuk ke Jepang, dia mendaftar. Setelah mendaftar, nanti ikut seleksi tahap 1 seperti yang tadi kita adakan di sini. Karena Akper spesial buat kita, anak-anak tidak kita kirim ke Jogja, tapi kita yang di sini. Nah, ini spesial pakai telur ini. Akper Purworejo, iya betul. Nah, setelah tahap 1 mereka lolos, mereka akan dipanggil untuk pendidikan. Nanti kita siapkan untuk asrama mereka, untuk kelas-kelas mereka kita siapkan. Setelah itu kita atur waktunya, kita panggil masuk
kelas selama 4 bulan, belajar dari nol, dari diajari bagaimana cara menulis kana ya, A, I, W, O, sampai mereka bisa menyampaikan sesuatu, sampai bisa berbicara dengan baik dan lancar. Selama 4 bulan. Selama 4 bulan kita ikutkan ujian ya, nanti kita ikutkan ujian bahasa Jepang internasional ya, nanti ada 3. Kalau nggak enak, JITES sama JLPT. Nah, nanti ada 3. Nanti ketika anak sudah selesai dan khatam 50 bab ya, 50 bab, 2 buku itu yang harus dikhatamkan dalam waktu 4 bulan, kita ikutkan mereka untuk ujian. Nah, ujiannya bisa di Jogja, bisa di Jakarta. Nah, ujian itu kita berikan karena apa? Satu kali kita memberikan bonus ke anak ya, ketika dia bisa memanfaatkan satu ujian dia lulus, berarti dia tidak usah memikir biaya untuk ujian, karena satu kali ujian itu biayanya 5.000. Nah, 5.000 nanti kita ikutkan ujian dan lolos. Ketika dinyatakan lulus ujian itu, langsung kita siapkan untuk mensetsu atau wawancara dengan pihak user Jepang. Dari pihak Jepang datang ke tempat kami, anak-anak yang sudah lulus kita siapkan. Nanti kita tampilkan yang terbaik dari anak-anak kita dan user yang akan memilih mereka. Nah, sering ketika user datang ber-9, ber-6, ber-7, mereka memilih, silahkan pilih. Kita punya anak banyak yang sudah lulus, silahkan pilih masing-masing. Ada yang ambil 2, ambil 3, ambil 4, ambil 1, seperti itu. Setelah lolos dan dinyatakan diterima dari pihak user, mereka medical check up. Medical check up, ketika medical check up dia lolos, proses berjalan. Kalau gagal, ternyata dia punya sesuatu penyakit yang tidak bisa dinyatakan untuk berangkat, stop. Ya, tapi kalau oke, MCU-nya oke, proses berjalan. Nah, semua berkas kita siapkan, dokumentasi kita siapkan, kita kirim ke Jepang untuk proses pengajuan izin tinggal. Nah, yang agak lama itu proses pengurusan izin tinggal. Ya, itu memakan waktu sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan kita urus, anak kita pulangkan dulu. Kita pulangkan sambil menunggu izin tinggal turun. Nah, estimasi waktu kurang 2 bulan mereka diberangkatkan, kita panggil lagi. Selama 2 bulan mereka diikari, masuk kelas lagi untuk kita siapkan kelas pembekalan. Jadi dalam kelas pembekalan itu nanti anak akan kita ajari bagaimana cara naik pesawat. Mungkin mereka belum pernah naik pesawat. Jadi saya belum pernah naik pesawat, Pak. Mungkin Pak Mungkin belum pernah naik pesawat, ya kita ajari bagaimana dia proses pengecekan imigrasi, bagaimana dia harus naik pesawat, apakah sendalnya dibuka gitu. Ya, sampai seperti itu, sampai sedetail itu kita ajarkan. Kemudian kalau yang memang ini kelas pembekalan perawat, kita ajarkan beberapa kosakata tentang perawatan. Nanti kita siapkan dalam kelas pembekalan itu. Nah, selama kurang lebih 2 bulan itu pembekalan kita nyatakan selesai. Biasanya kita adakan perpisahan ya. Di tempat kita namanya Subetsukai. Itu kita adakan itu Subetsukai. Nah, kita berdoa bersama. Kita berdoa untuk keselamatan, untuk kelancaran proses anak-anak yang akan kita berangkatkan. Izin tinggal turun, terus visa turun. Setelah izin tinggal turun kurang lebih 7 hari lah. 7 hari itu visa bisa turun. Tiket di tangan, kita sampaikan ke anak-anak dan orang tua. Kita panggil lagi. Jadi kita panggil orang tua dan anak yang akan berangkat ke LPK. Kita kasih pembekalan lagi. Jadi kita ingin anak-anak yang kita berangkatkan betul-betul punya niat yang kuat. Tanggung jawab. Dan orang tua pun menyaksikan gitu loh. Jangan sampai anaknya berangkat orang tua tidak tahu. Kita sampaikan dan orang tua kita panggil, ini loh anak kita di sana tuh mau bekerja. Jadi jangan sampai anak kita di sana bekerja, mohon maaf, anak kita jadikan sebagai ATM yang berjalan. Ada ya? Ada yang seperti itu. Jadi banyak yang 3 tahun di Jepang pulang nggak punya apa-apa. Nah, karena apa? Karena orang tua terus saudara memanfaatkan mereka. Tiap bulan kita kirimin terus gitu. Jadi mereka pulang tidak punya apa-apa, kasihan. Nah, jadi itu kita sampaikan ke orang tua bahwasanya anak kita di sana berjuang. Nah, mohon doa, mohon semuanya, dan saya yakin kok anak yang berangkat nggak akan lupa sama orang tuanya kok. Nah, seperti itu. Jadi kita satukan visi antara orang tua dengan anak. Nah, jadi ketika anak kita berangkatkan, orang tua juga sudah yakin dan mendukung anak yang akan kita berangkatkan. Proses kemudian berjalan, turun, hari H kita antar anak ke bandara. Nah, kita antar ke bandara, proses imigrasi lolos semua sudah. Tugas kita di Hikari
sementara selesai. Setelah itu anak yang sudah berangkat tetap kita jadikan satu keluarga besar. Kita punya grup alumni yang sudah kita manage di grup WA dan sebagainya. Ketika ada apa-apa kita bantu. Misalkan ada masalah dengan perusahaan, kita selalu kontrol mereka. Ada komplain dari pihak perusahaan, kita sampaikan ke anak-anak. Selalu kita seperti itu. Dan kita juga ada agenda, paling setahun 1 kali kita akan ke sana. Kita berkunjung ke Jepang, kita tengok anak kita yang di sana. Menarik sekali ya. Menarik Jadi banget. di sini tidak usah bingung-bingung untuk mencari LPK mana sih yang bisa memberangkatkan dengan penuh tanggung jawab. Ya sudah, langsung saja LPK Hikari pilihannya ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Buat Emma Sensei Iya. selaku guru ya, Iya. guru. Mau tanya dong, materi apa aja yang diajarkan di LPK Hikari, terus suka dukanya menjadi sensei itu seperti apa? Boleh diceritakan? Ya, jadi mungkin bagi kalian yang mungkin belum sama sekali belajar bahasa Jepang, jadi pasti kan bayangnya, wah bahasa Jepang gimana sih, susah nggak ya gitu. Jadi kalian tuh nggak usah khawatir, karena di Hikari sendiri kami senseinya ada banyak, jadi tenaga pengajarnya ada banyak, dan juga sudah terbukti ya sejauh ini Yeah. kami mampu meluluskan anak-anak yang dari nol hanya dalam waktu 4 bulan. Jadi nanti ketika kalian pertama kali masuk ke Hikari, tentunya akan ada orientasi untuk siswa baru. Nah, nanti di situ akan diajarkan selama 4 bulan itu kita ngapain aja sih, targetnya apa aja selama 4 bulan itu, gitu ya. Dari yang pertama nanti kita ada waktu 1 minggu untuk mungkin menghafalkan huruf bahasa Jepang. Baru kan ada banyak ya, ada hiragana, ada katakana, ada kanji. Nah, nanti kita targetkan selama seminggu harus hafal huruf kana itu, ada hiragana dan katakana. Kemudian selanjutnya nanti kita akan mulai masuk ke tata bahasa. Tata bahasa itu nanti kita targetkan selama 1 buku itu 1,5 bulan. Jadi 2 buku 2 bulan. Setelah itu nanti 2 buku itu selesai, kita mulai masuk ke latihan soal-soal. Jadi sebelum ujian itu dilaksanakan, kita pasti selalu mengadakan namanya drill. Jadi dari drill itu kita bisa mengetahui, wah ini anak kayaknya lulus, ini anak kayaknya kurang di bagian apa. Jadi kita selalu bisa memantau. Nah, dengan seperti itu angka kelulusan di kami cukup tinggi ya. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir. Yang penting ketika drill itu ketika ada koreksi, oh ya kamu lebih diperkuat lagi bagian tata bahasa, kamu diperkuat lagi bagian pendengaran. Nah, itu yang memang harus siswa perhatikan seperti itu. Jadi kalau emang kalian benar-benar punya tekad yang kuat, ya insya Allah bisa ya 4 bulan itu dapat target 4 seperti itu. Kalau mengenai suka dan duka, kalau saya jarang merasa duka sih ya. Suka dan duka. Suka terus ya. Iya, saya selalu merasa suka. Jadi karena saya sendiri passionnya mengajar ya. Jadi saya akan merasa senang ketika melihat anak-anak didik saya itu berhasil. Kalau pas Dapat susah NPAT. saya liburkan. Tenang ya. Ya, jadi liburnya. sejauh ini sih nggak ada ya dukanya. Jadi saya selalu suka. Senang. Senangnya karena ya itu setiap hari bisa melihat anak-anak, bisa melihat senyumnya anak-anak, bisa melihat anak senang ketika wah saya ujiannya meningkat nih, saya hari ini dapat 100, saya bisa lulus M4. Nah di situ saya merasa wah saya senang di situ. Gimana nih kalau merasa capek ketika anak-anak kan Rewel atau gimana gitu? rewel berikan permen. Enggak, maksudnya jadi IQ seseorang berbeda. Aduh, ini Iya. kesini ya. Jadi setiap orang pasti cara belajarnya pun berbeda. Bagaimana cara menanggapinya, bagaimana cara memberikan cara yang lebih tepatnya kepada anak-anak supaya mereka lebih paham, lebih mengerti, dan tentunya pasti senseinya sangat sabar ya. Itu bagaimana? Ya, pasti kan kemampuan anak itu berbeda-beda. Jadi kalau saya sendiri, saya kadang punya metode. Jadi kadang ketika anak mungkin merasa sudah, wah saya udah gak semangat lagi nih belajar, saya kadang coba motivasi mereka. Jadi 1 kali pelajaran, ayo kita evaluasi bareng-bareng. Terus mungkin kalau kita melihat siswanya agak jenuh, yuk kita keluar sebentar kemana gitu. Mungkin hari Minggu kita jalan-jalan ke Malioboro atau kemana, jadi biar refresh lagi, nanti Seninnya kita semangat lagi belajar. Atau mungkin bisa nanti kita pulang sekolah makan bareng yuk gitu. Dengan seperti itu kan anak akan, oh ya saya harus semangat lagi nih. Atau mungkin bisa juga misalkan siapa yang lulus nanti sensei kasih hadiah seperti itu. Itu juga Ada reward pasti dari ada bapak. reward dari sensei ataupun dari manajemen ya. Nanti kan anak jadi semangat lagi dalam belajar seperti itu. Iya. Boleh ditambahkan nggak? Ya, silakan.
Jadi begini, kalau angkatan baru masuk, nanti masih satu kelas ya. Iya. Ketika mereka sudah mulai terlihat nih kemampuannya udah Berbeda. naik turun ya. Nanti setelah kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan Satu ada bulan nanti placement test. kita placement test, kita adakan tes kemampuan. Nanti untuk yang level sekian ke atas kita bedakan dengan level yang sekian ke bawah. Jadi kemampuan anak kita bagi 2. Yang memang di atas rata-rata kita jadikan satu kelas. Yang di bawah rata-rata kita jadikan satu kelas. Biar kemampuan mereka juga paling nggak rata lah. Dan itu juga memudahkan sensei untuk mengajar. Karena ketika ada kemampuan anak yang berbeda jauh, itu akan membuat sensei juga sulit untuk memberikan apa ya transfer ilmu yang enak gitu. Jadi kalau yang sudah di atas rata-rata ya kita adakan kelas percepatan. Yang mungkin 4 bulan target kita mereka bisa dapatkan 3,5 bulan. 3,5 Nggak sampai 4 bulan mereka udah lulus. Ya seperti itu. Itu jadi ada pembeda. Ketika sudah 1 bulan kita bagi menjadi 2 kelas, kemampuannya berbeda. Dan setiap hari Sabtu kita adakan evaluasi bagi anak-anak yang ada masalah, baik itu masalah dalam pembelajaran maupun sikap, kita panggil. Dan kita ada aturan yang tegas ketika ada anak yang melanggar dan itu termasuk kategori yang keras, kita pulangkan tanpa syarat. Contoh merokok kita nggak boleh, kalau ketahuan pulangkan. Jadi seperti itu. Jadi kita ada evaluasi setiap hari Sabtu, anak-anak yang masuk radar kami untuk kita evaluasi kita panggil. Seperti itu. Jadi itu untuk meminimalisir tingkat kejenuhan anak. Ketika sudah mulai turun kita panggil, kita motivasi naik lagi. Barangkali mereka ada masalah dengan orang tua, dengan keluarga, kita panggil. Biar mereka menyampaikan, barangkali kita bisa membantu membuat masalah mereka bisa lebih ringan ya. Mungkin dengan dipulangkan dulu sebentar, ada masalah nanti pulang sudah lebih fresh lagi. Seperti itu. Terus mungkin juga misalkan memang ada anak-anak yang seperti berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi misalkan dia lama dalam belajar bahasa, nanti dari Sensei Gata akan membentuk kayak semacam kelompok belajar. Jadi namanya Benkyokai. Benkyokai itu belajar bersama. Jadi nanti untuk yang nggak bisa akan kita pasang-pasangkan sama mungkin senior yang sudah bisa gitu. Jadi nanti senior juga kita saling bantu-bantu. Senior bantu kerjaan saya juga, jadi selama di asrama malam hari nanti kita belajar bersama, mengulang kembali pelajaran yang sudah diajari siang atau mungkin belajar lagi yang untuk esok hari gitu. Jadi kita seperti itu. Nah, kalau misal ya kesulitannya itu seperti ini, dia sudah belajar, tidak ada masalah, tidak ada kendala, dia sudah mengikuti prosedurnya sampai akhir, tapi ternyata ketika masuk ke proses pembuatan paspor ya, ternyata diketahui dia sudah pernah membuat paspor dan dia pernah kehilangan paspor atau semacamnya. Itu apakah akan berkendala ke depannya atau seperti apa? Ya. Jadi setiap anak yang masuk Hikari selalu membuat surat pernyataan bahwasanya dia belum pernah ikut program pemagangan di manapun, belum pernah punya masalah dengan imigrasi. Itu sudah mereka tanda tangannya di atas materai. Ketika itu bermasalah, ada kemarin pengalaman satu anak yang sudah tinggal menunggu berangkat ya, sudah kita berangkatkan kurang 1 minggu, ternyata bermasalah dari imigrasi ditolak. Ternyata dia sudah pernah ikut program pemagangan di tempat lain. Nah itu tidak dia sampaikan, bahkan ketika dia masuk membuat surat pernyataan dan ditandatangani, artinya dia membuat pernyataan yang palsu. Nah kalau sudah seperti itu kita nggak salah. Jadi meminimalisir itu ketika anak yang sudah masuk selalu kita sodorkan surat pernyataan. Jangan sampai dia pernah punya masalah dengan imigrasi. Jangan pernah dia sudah pernah ikut program pemagangan di tempat lain. Itu akan bermasalah nanti ketika dia sudah dapat job, sudah proses berjalan, ternyata tidak bisa berangkat. Kan buang-buang waktu buat mereka. Berarti saya tidak bisa berangkat lagi begitu? Saya Dulu pernah berangkat untuk Program apa dulu? Iya, saya juga pernah program ini ya, ke Jepang, program magang ke Jepang. selama 3 tahun. Iya, selama 3 tahun. Berarti itu sudah tidak ada kesempatan, itu artinya atau seperti apa? Biar untuk semuanya juga tahu ya. Dulu jobnya apa? Dulu jobnya di Shokuhin seperti itu, di packing makanan seperti itu. packing. Iya. Kalau untuk ke caregiver, saya belum pernah belum pernah ada kasus seperti mbaknya itu. Tetapi kalau yang untuk kasus seperti mbaknya di tempat perusahaan yang sama ada. Jadi ketika pihak perusahaan itu menginginkan dia berangkat lagi lewat kita berangkatkan. Ada beberapa anak yang sudah pulang kontrak selesai dari saconnya atau bosnya menginginkan mereka untuk kerja lagi, nanti kita proses ulang. Itu bisa. Tapi kalau untuk kasus seperti Mbak Sahabat,
Latifah. Mbak Latifah, kebetulan kita belum pernah ya, belum pernah ada seperti itu. Mungkin nanti kita tanyakan ke pihak Jepang. Karena saya punya anak-anak yang luar biasa ini, punya tekad mau pergi ke sana. Bagi saya itu sebuah kebanggaan tersendiri. Jadi tolong nanti ditanyakan. Ya, siap. Ya mudah-mudahan karena dulu kan bukan caregiver, kemudian sekarang ke caregiver, it's different case ya, jadi bisa. Siap, nanti ditanyakan ke Mbak Latifah ya. Tapi tetap semangat ya Mbak Lida. Semangat dong. Semangat ya. Saya sudah punya cadangan. Seperti itu. Biar tidak patah hati ya. Mbak Latifah semester berapa? Sekarang masuk semester 3. Oh, 3 ya. Iya, Separuh perjalanan ya. Harus sudah mulai berpikir nanti setelah lulus mau ngapain. Iya, rencananya begitu ya. Setelah lulus ingin terbang lagi ke sana karena kalau nggak dipending nggak bisa kan langsung ke sana. Jadi harus dipending dulu seperti itu. Jadi semoga saja ya dari LPK kami bisa membantu. Siap. Jadi ini curhat ya. Sesi curhatnya Mbak Sesi curhat. Latifah. Sesi curhat ya. Tentang pekerjaan di Jepang sendiri bisa diceritain nggak? Bagaimana pekerjaan di sana? Monggo. Pekerjaan di Jepang itu yang namanya bekerja di mana-mana Iya. berat ya, pasti Iya. ya. Kalau tidak punya tekad yang kuat, mental yang kuat pasti nggak betah. Dimanapun kita kerja, seberapapun gajinya, kalau kita nggak punya tekad yang kuat pasti nggak betah. Nah, di Jepang itu kerjanya berat. Kita ingin mendapatkan gaji 20 juta, nggak mungkin kerjanya ringan kan? Ya, otomatis berimbang. Nah, di Jepang itu siswa kami yang sudah kita berangkatkan ada beberapa job ya di sana. Iya. Ada dari pengelasan kapal, pertanian, kemudian yang paling banyak itu perawatan. Yang paling banyak itu memang peluang yang luar biasa buat kalian ya, yang memang jurusannya perawatan. Sampai tahun 2025 400.000 tenaga perawat yang dibutuhkan. Nah, itu kan peluang buat kalian. Untuk perawat anak-anak kami yang di sana sampai saat ini alhamdulillah belum pernah ada masalah. Jadi setelah kita pantau masing-masing paskes ya, kan ada anak kami yang di Tokyo, di Hiroshima, di Nagoya banyak. Setelah kita pantau, ketika kita tanya, ternyata memang tidak ada masalah. Dari sisi penggajian juga tidak ada masalah, tentang kesepakatan mereka dengan perusahaan di sana juga tidak ada masalah. Karena memang sebelum berangkat mereka udah tanda tangan kontrak. Di situ sudah tertera, apapun yang terkait dengan perusahaan sudah tertera, baik itu fasilitas di asramanya, terus penggajian dan sebagainya sudah tertera, asuransi semuanya sudah tertera. Jadi anak yang kita kirimkan kita pastikan semua sudah tercover asuransinya, terus untuk jaminan sosial semua sudah tercover. Harapan kami nanti dari Akper juga menyusul ya, ada 2 alumni yang sudah berangkat. Harapan kami itu akan membuat versi yang positif ya buat kalian, buat adik kalian, nanti bisa menyusul mereka. Ya, seperti itu. Untuk tadi menyangkut pekerjaan di sana ya. Jadi seorang tuh pasti tergiur dengan gaji ya. Nah, gajinya di sana itu kisaran berapa? Bisa di Ya, dari sana udah bisik-bisik gajinya. Ya, gajinya berapa? di Jepang itu kayak di Indonesia sama. Jadi ada UMR ya. UMR. Di Jakarta dengan Purworejo beda ya gajinya, UMR-nya beda. Dengan Jogja beda, dengan Jawa Tengah beda, dengan Surabaya beda. Di Jepang juga seperti itu. Nanti di Tokyo itu paling tinggi UMR-nya ya. Iya. Nanti kalau dirupiahkan mungkin gaji bisa 20-an sekian lah, sampai 20 sampai 25 kalau dirupiahkan. Kalau di Hiroshima rate-nya sekitar kurang lebih 15-an, 15 sampai 17. Tuh, di Nagoya juga sama. Jadi di Hiroshima, di Nagoya, di Tokyo, Ehime itu gaji berbeda-beda. Tetapi juga kebutuhan hidup juga sama. Iya. Di Tokyo dengan Hiroshima pasti kebutuhan hidup mahal di Tokyo. Iya. Sama di Jakarta dengan Purworejo Jakarta. biaya hidup jauh sama. Jadi gaji sekian dengan biaya hidup sekian juga pasti hampir sama. Tinggal bagaimana cara kalian memanage uang. Sekian yang ditabung, sekian yang dikirimkan orang tua, sekian yang untuk hidup kalian. Nah, itu cara memanage uang yang benar nanti akan kita sampaikan ketika kalian sudah masuk IKARI. Jadi kalian masuk IKARI tidak hanya semata-mata mendapatkan pendidikan bahasa, tapi nanti dari sisi sikap kita ajarkan, dari sisi fisik kalian dapatkan, nanti cara memanage uang dengan tepat itu akan kita siapkan. Nanti juga ada kegiatan-kegiatan ya yang banyak nanti di IKARI untuk membuat rasa jenuh itu hilang. Nanti akan kita siapkan. Jadi waktu 4 bulan itu kayak nggak terasa. Tahu-tahu udah ujian, Jalan begitu cepat. tahu-tahu udah mau berangkat aja. Jadi seperti itu.
Jadi di sana kan pasti kita nggak semua ya, karena saya dulu di sana itu benar-benar tidak mempunyai waktu untuk ikut tes lagi seperti itu karena saking isogasinya perusahaan saya, jadi saya benar-benar tidak bisa ikut tes. Nah, bagaimana solusi di situ? Apakah ada keluhan di situ atau mereka lancar-lancar saja mengikuti tes, kemudian ada bisa memperpanjang visa atau seperti apa mungkin? Ya. Kalau untuk program perawat kan bisa turun minimal N4. Nah, setelah N4 mereka berangkat sampai Jepang belum aman. Artinya apa? 1 tahun setelah mereka di Jepang harus N3. Harus gitu Harus ya. N3. Oh, N3. Kalau nggak lulus, out. Mereka pulang. Nah, jadi waktu 1 tahun itu betul-betul dipergunakan dengan maksimal untuk belajar N3. Jadi beberapa, tapi sudah semuanya, hampir semua vaskes memang menyiapkan tempat dan sensei ya untuk belajar. Jadi jangan takut ketika nanti berangkat program caregiver, nanti AO dan vaskes yang kerjasama dengan kami sudah menyiapkan sensei dan tempat untuk belajar. Jadi ini ada yang tahun kedua ya, mereka sudah tidak aman, sudah semuanya sudah lulus N3 di sana. Karena apa? Setiap hari udah ngomong bahasa Jepang, terus belajar juga ada waktu, ada tempat. Waktu 1 tahun pasti bisa N3, yakin. Jadi jangan khawatir. Iya. Bahkan mungkin alumni kami yang sudah di Jepang ya untuk perawat itu kebanyakan mereka malah dapat N3 di Indonesia. Ya. Jadi kan belajar di Hikari itu 4 bulan ya buat N4, kemudian mereka selagi menunggu proses keberangkatan mereka belajar sendiri N3. Jadi malah mereka dapat N3 itu sebelum ke Jepang. Jadi ke Jepang itu benar-benar aman. Jadi ya udah santai tinggal kerja aja seperti itu. Nanti misalkan masalah belajar N3 bisa minta bantuan ke sensei. Mungkin sensei pakai buku apa ya, nanti kami sediakan, kami kasihkan soal-soalnya. Jadi memang kami betul-betul mensupport anak, misalkan anak pengen belajar pasti kita berikan seperti modulnya, kemudian latihan-latihannya. Nanti tinggal kembali ke arah lagi. Mau belajar N3 di Indonesia boleh, atau mungkin di Jepang juga bisa seperti itu. Di sini saya nggak mudeng NN itu apa sih? N apa sih? Coba dijelasin bisa nggak N3? Pak Mugi coba. Nah, ini Pak itu seperti apa? Pak Mugi tahu nggak? Pak Mugi tahu nggak? Saya nggak tahu. Setahu saya grade itu N5, N4, N3, N2, N1 ya. Iya. Ya dari yang dasar sampai dengan yang expert gitu ya, yang satu. Setahu saya hanya seperti itu. Cuma batasan karakteristik dari N4, N3 saya belum begitu paham. Coba bisa dijelasin sedikit mungkin. Ya, jadi kalau dalam bahasa Jepang untuk ujian kemampuan itu, jadi kita sama kayak bahasa Inggris yaitu kayak semacam TOEFL-nya bahasa Jepang itu ada 5 tingkatan. Jadi kalau yang terendah itu N5, jadi kan ada N1, 2, 3, 4, 5. Yang tertinggi itu N1. Kemudian N2, N3 itu di tengah-tengah, N4 dan N5. Jadi kalau untuk yang dasar itu N5. Nah, standarnya untuk jadi perawat adalah N4. Jadi kita 2 tingkat dari dasar ya, itu minimal untuk menjadi seorang perawat. Seperti itu. Itu untuk syarat pengajuan visa. Nanti setelah 1 tahun, syarat yang berikutnya adalah N3. Jadi harus dapatkan N3 itu yang tadi disampaikan. Untuk ujian sendiri tadi kan sampaikan ya ada 3 jenis ujian di Indonesia. Kalau yang mungkin semua orang tahu tuh ujian JLPT. Ya, dulu Mbak Atika juga sama. Iya. Ya, sama. kalau JLPT itu setahun hanya 2 kali. Iya. Nah, kami mencoba mengikutkan peserta didik dengan ujian yang lain karena kita kan mengejar waktu ya. Yeah. Jadi iya. makanya kita ikutkan juga ada namanya ujian NAT dan JTES. NAT sendiri itu ujiannya setiap bulan genap. Jadi bulan Februari, April, kemudian Juni, Agustus, Oktober. Nah, JTES kebalikannya. JTES itu setiap bulan ganjil, Januari, Maret, Mei, Juli. Jadi hampir setiap bulan itu ada ujian bahasa Jepang. Nanti ketika kalian mau cerita tinggal perhitungannya ikut yang mana, apakah ikut yang bulan ganjil atau yang genap seperti itu. Untuk hasilnya juga jauh lebih cepat keluar untuk NAT sama JTES. Kalau JLPT kan mungkin agak sedikit lama ya, karena kan itu diikuti sama hampir seluruh dunia. Yeah. Kalau untuk NAT sama JTES itu kita bisa menunggu hasil ujian itu 3 minggu, 2-3 minggu. Nah, dengan seperti itu kan otomatis proses keberangkatan ke Jepang jauh lebih cepat seperti Yeah. itu. Menarik sekali, lebih cepat ternyata Iya. daripada kita. Coba bayangkan kalau kita ujiannya itu 1 tahun cuma 2 kali Nah, dan kita sudah ketinggalan. Waduh, saya semakin tua dan tidak bisa ke sana ya, harapannya seperti itu. Iya. Nah, ke usia kali ya. Ya, terkait Batasan. usia, ada nggak batasan usia untuk berangkat ke Jepang?
Mungkin kayak Pak Mugi atau Pak Wadi kan juga mau berangkat ke Jepang. Tapi terkendala usia. Iya. Bisa. Iya, betul. Kalau untuk usia minimal 18 tahun, kemudian maksimal tuh 27 tahun. 27 tahun. Iya. Ya. Wah, saya lulus 26 tahun. Nggak apa-apa mas. Siapa masih terlihat muda? Nanti spesial buat upper di atas 27 nggak apa-apa. Pak Wahidin bisa ikut Pak. Pak Mungkin juga mungkin kalau Jadi proses selama belajar di sana itu tuh berapa lama di LPK? Setahun atau hampir ada yang 2 tahun? Di atau LPK bahkan- itu Iya. program N4-nya 4 bulan. Iya. 4 bulan. Setelah 4 bulan kita pulangkan. Setelah mendapatkan job nanti kita panggil lagi 2 bulan. Jadi totalnya 6 bulan. 4 bulan belajar N4, 2 bulan untuk pembekalan. Cepat sekali. Dan setelah berangkat nanti program perawat ya, yang membedakan adalah long life visa. Ya. Nah, mungkin sudah pernah tahu ya, di program yang lain tidak ada. Program perawat tetap bisa mendapatkan visa seumur hidup. Kalau Mbak Latifah atau Mas apa? Mas Bagas. Mas Bagas ingin tinggal di Jepang, siapa tahu dapat istri jodoh sama orang suami. Jepang. Itu bisa Oke, banget kalau ya. Mbak itu Wah. ambillah program caregiver dulu. Iya. Nah, Ya. itu Kita program yang lain perdalam tidak ya. ada. Tadi lupa ya, kenapa tidak bertanya tentang fasilitas apa yang kita dapatkan ketika kita bekerja di sana? Apakah kita membayar? Saya kan kos di sini, apa saya ngekos sendiri di sana? Atau Kira-kira seperti apa? Ya, kira-kira di sana bisa main nggak? Oh. Kan dikatakan jiwa Karena- Jawa. Selain Apa harus jiwa- bekerja terus menerus? Mas Cici mau jawab? Mas udah pernah di Jepang tahun kemarin ya, baru Iya, pulang ya. saya Silakan. di Jepang 1 tahun. Ceritakan pengalamannya. Kalau untuk fasilitas jelas semuanya sudah dapat ya. Jadi nanti kalian begitu tiba di Jepang, kan nanti berangkat biayanya sendiri ya, nggak dianterin. Jadi kita cuma nganterin sampai bandar saja. Nanti kalian dari Indonesia berangkat berkelompok sama teman-teman. Nanti begitu sampai di Jepang sudah ada yang menjemput. Jadi nggak usah khawatir. Misalkan wah saya sendiri nih, nanti gimana? Itu nggak perlu khawatir karena begitu sampai di Jepang sudah ada dari pihak Kumeei. Jadi sama ya kayak kita LPK yang sudah menjemput. Nanti kalian di sana sudah dapat fasilitas, sudah dapat buat tidur. Mungkin kalau nanti apa namanya di Apato, tahu ya Mbak Latifah Iya. Apato apa? Iya, Apato apartemen. itu apartemen kayak kos-kosan lah ya. Apato. Itu Apa tuh? apa tuh Asrama namanya? lah ya. Apato, Apato. Iya, apartemen. Tinggalnya di apartemen Pak nanti. Anak-anak. Keren ya apartemen ya. Iya. Ya nanti fasilitas semua dari perusahaan. Jadi sudah ada seperti mesin cuci, kemudian kulkas, ada TV, kemudian apa lagi ya? Reji itu penghangat ya, Renji, terus AC. Jadi semua fasilitas itu sudah lengkap. Kita tinggal datang untuk menempati. Iya. Seperti itu. Nanti untuk biayanya biasanya langsung dipotong dari gaji kita. Gitu. Dan itu juga sudah tertulis di kontrak. Jadi saat kita wawancara dapat job, tanda tangan kontrak di situ sudah tertera jelas. Untuk potongan misalkan listrik berapa sebulan itu, untuk biaya tempat tinggal berapa. Jadi sudah memang tertulis dengan jelas. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Nggak perlu kok saya harus bayar sendiri atau gimana tuh nggak perlu khawatir Pak. Jadi nanti untuk semua biaya sudah ditanggung sama perusahaan seperti itu. Menarik banget ya. Menarik sekali, jadi tidak usah takut untuk pergi ke Jepang karena ternyata sudah banyak sekali yang bisa kita dengarkan dari tadi. Di sini, di sana itu banyak sekali cerita-cerita yang ternyata menarik dan mungkin masih banyak cerita yang belum bisa diceritakan di sini. Tapi sudah sampai di penghujung acara hari ini. Kita berterima kasih kepada Terima kasih pihak kepada- LPK Hikari dan juga dari pihak Akbar Pak Muginar tadi sudah menyempatkan hadir di sini. Terima kasih sudah share-share pengalaman, share-share ilmu. Siapa tahu kita bisa ketemu di lain kesempatan Ya. lagi ya. Kita mau, kita yakin kita, Kita bisa. Itu Kita mau, kita kita yakin. mau, kita Kita yakin kita bisa. Itu yang setiap hari, setiap Sing pagi kita. Terima kasih sampai di sini acara pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.